Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya hormati, pada hari ini kita akan mempelajari atau membahas mengenai IPS atau ilmu pengetahuan sosial, kemudian studi sosial atau social studies, dan ilmu-ilmu sosial. Bersama saya Takidin dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baik teman-teman, selanjutnya ilmu-ilmu sosial. Nah sekarang, jadi tadi memang sudah ada IPS, social studies. Nah kemudian untuk ilmu sosial, mari kita lihat di sini saja, yaitu apa sih ilmu. Di sini ada persamaan dan perbedaan antara ilmu-ilmu sosial yang biasa disebut dengan istilah social sciences di luar negeri. Nah kemudian ada IPS atau social studies. Nah di sini persamaan dan perbedaannya. Kemudian yang pertama adalah pengertiannya, teman-teman. Nah apa itu ilmu-ilmu sosial? Ilmu-ilmu sosial adalah ini yang di sini, teman-teman ya, yaitu semua bidang ilmu yang berkenaan dengan manusia dalam konteks sosialnya, atau semua bidang ilmu. Nah kata kuncinya itu di sini ya, bidang ilmu yang mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Nah itu, jadi memang dia ilmu sosial ini merupakan bidang ilmu. Begitu, itu pengertian daripada ilmu sosial. Berikutnya ada ilmu pengetahuan sosial atau social studies. Nah apa pengertiannya? Pengertiannya adalah bidang studi. Nah, gini teman-teman. Kalau di sini tadi bidang ilmu, di sini merupakan bidang studi yang mempelajari, kemudian menelaah dan menganalisis. Mempelajari, kemudian menelaah, menganalisis gejala dan masalah sosial. Yang dianalisis itu adalah gejala dan masalah sosial di masyarakat, ditinjau dari berbagai aspek kehidupan secara terpadu atau integrated. Teman-teman sekalian, sekarang kita persamaan atau perbedaannya itu ada di ruang lingkup, teman-teman. Nah, ruang lingkupnya untuk ilmu sosial itu berkenaan dengan manusia dan kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, kemudian ilmu pengetahuan sosial atau social studies, hal-hal yang berkenaan dengan manusia dan kehidupannya meliputi semua aspek kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini tidak banyak berbeda, teman-teman ya. Jadi memang sama, objek kajiannya adalah masyarakat itu sendiri. Ini sama, yang dipelajari adalah masyarakat itu sendiri. Nah baik teman-teman, selanjutnya adalah objek. Nah baik, tadi ruang lingkup, sekarang objek. Ilmu sosial atau social sciences itu mempelajari aspek-aspek kehidupan manusia yang dikaji secara terlepas-lepas atau parsial, teman-teman, sehingga melahirkan satu bidang ilmu. Maka ini menjadikan bidang ilmu, teman-teman ya. Berbeda dengan IPS, objek kajiannya adalah aspek kehidupan manusia yang dikaji berdasarkan satu kesatuan, gejala sosial atau masalah sosial yang tidak melahirkan bidang ilmu. Tetapi saya mengatakan bahwa IPS ini, studi sosial ini atau social studies ini adalah ilmu terapan, teman-teman, yang memang didesain bukan menjadi ilmuwan, akan tetapi untuk memecahkan masalah dan gejala sosial yang ada di masyarakat ya. Nah berikutnya teman-teman sekalian yang berbahagia, tujuan. Ya, ilmu sosial itu bertujuan untuk menciptakan tenaga ahli pada bidang ilmu sosial. Ekonomi akan menciptakan seorang ilmuwan yang dikenal dengan ekonom, antropolog, kalau untuk antropologi, politik jadi politisi, dan seterusnya. Ahli hukum, untuk psikologi sosial psikolog, gitu ya. Itu tujuannya. Nah, apa tujuan IPS, teman-teman, atau social studies? Yaitu membentuk warga negara yang baik, to be good and smart citizens. Nah begitu perbedaan pada tujuan, teman-teman ya. Nah berikutnya teman-teman yang berbahagia,
pada pendekatan perbedaannya pada ilmu sosial dengan IPS adalah pada ilmu sosial pendekatannya itu disipliner, berdasarkan disiplin ilmu. Jadi hanya dikaji dari satu ilmu saja. Nah, itu ilmu sosial ya. Misalnya ekonomi ya membahas ekonomi saja gitu. Kalau hukum ya hanya hukum saja yang diperdalam begitu teman-teman. Kemudian untuk IPS atau studi sosial, pendekatannya tuh interdisipliner atau multidisipliner. Nah, jadi pendekatan yang digunakan dalam memecahkan berbagai masalah itu digunakan multidisipliner atau interdisipliner. Kenapa demikian? Karena memang dalam memecahkan masalah atau gejala dan masalah sosial tentu ya harus dibahas dengan beberapa ilmu ya, tidak cukup hanya dengan satu saja. Misalnya tentang kemiskinan, apakah hanya cukup dengan ilmu ekonomi? Tentu sebetulnya tidak cukup, tetapi banyak hal, misalnya dari aspek geografis, bagaimana keadaan tanah, kesuburan tanah, aspek sosiologi, bagaimana kebiasaan masyarakat di sana. Boleh jadi tanahnya subur, tetapi kebiasaan yang etos kerjanya rendah misalnya. Ya, nah ini sangat mempengaruhi juga tingkat kemiskinan di sana. Jadi begitu teman-teman ya, pendekatannya multidisipliner atau disipliner atau interdisipliner. Kemudian tempat pembelajaran teman-teman. Nah, ilmu sosial itu dikembangkan di tingkat perguruan tinggi. Nah, kemudian tempat pembelajaran untuk social studies itu dikembangkan pada tingkat SD sampai perguruan tinggi. Baik teman-teman sekalian yang berbahagia, nah sekarang setelah kita membahas persamaan dan perbedaannya, selanjutnya hubungan antara ilmu sosial, kemudian ilmu alam dan humaniora dengan IPS begitu ya. Nah, teman-teman sekalian, memang ilmu sosial ilmu sosial itu memberikan kontribusi yang sangat besar untuk konten IPS. Akan tetapi karena IPS ini tujuannya adalah memang ilmu terapan yang akan membahas mengenai masalah dan gejala sosial, tentu tidak cukup gitu. Maka dibutuhkan juga dengan ilmu-ilmu alam, bahkan humaniora gitu ya. Nah teman-teman sekalian, kita bahas dari pertama dulu bahwa semua ilmu pengetahuan itu diawali dengan adanya keyakinan manusia beragama gitu ya. Nah selanjutnya lahirlah pemikiran manusia berpikir, maka bermuara pada filsafat. Dan selanjutnya maka dari filsafat ini maka muncullah beberapa cabang ilmu, diantaranya adalah yang kita bahas pada hari ini, ilmu-ilmu sosial teman-teman. Nah kemudian ilmu-ilmu alam atau natural sciences, nah ini tadi social sciences, dan humanities atau humaniora. Nah disinilah posisi IPS teman-teman, pendidikan IPS itu. Kalau ilmu-ilmu sosial itu turunannya jelas, pertama diawali dengan kehidupan manusia yang beragama. Nah kemudian selanjutnya manusia juga melakukan kegiatan berpikir secara mendalam, maka muncul ilmu-ilmu, yaitu ada 3 cabang ilmu. Nah selanjutnya teman-teman, IPS posisinya bukan turunan. Lihat garisnya ini, kalau garis ini garisnya lurus, ini putus-putus. Nah ini adalah maksudnya adalah sumber utamanya IPS itu adalah, atau social studies itu, ilmu-ilmu sosial. Namun karena yang dibahas adalah pemecahan masalah, tentu dibutuhkan ilmu-ilmu alam, misalnya IPA, kemudian fisika, kimia dan lain sebagainya, beberapa ilmu alam ya. Dan juga dibutuhkan di sini humaniora ya, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan humaniora gitu teman-teman. Jadi begitulah posisi IPS di dalam cabang-cabang ilmu. Jadi IPS bukan cabang dari ilmu manapun, tetapi memang kontennya banyak diambil dari ilmu-ilmu social sciences. Baik itu
hubungan IPS dengan ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu alam dan humaniora teman-teman ya. Selanjutnya adalah hubungan IPS dan ilmu-ilmu sosial. Nah, kita bahas bahwa ilmu pengetahuan sosial atau bidang studi adalah bidang studi yang mempelajari kehidupan manusia dalam masyarakat serta hubungannya dengan lingkungan. Nah, kontennya diambil dari apa? Dari sosiologi, dari antropologi, dari ilmu politik, dari ilmu ekonomi, dari ilmu geografi, sejarah, psikologi sosial, dan filsafat. Begitulah IPS ini dikembangkan sesuai dengan topik apa yang dibahas, sesuai dengan kebutuhan siswa di sekolah dasar, di MI, kemudian di MTS, di SMP, di Aliyah, dan di SMP. Terima kasih banyak teman-teman atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.